Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismana Rizky Sirendal Zulhidayah. Saya dari kelas 5 D. Di sini saya akan memaparkan jurnal saya, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang berjudul Fungsi Perencanaan Planning, Fungsi Perorganisasian, Fungsi Koordinasian. Dengan dosen pengampu, Dr. Heru Setiawan, PD, MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan jurnal saya. Yang pertama, abstrak adalah perencanaan pendidikan merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijakan guna untuk mengatasi persoalan yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Kebutuhan pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional, perencanaan pendidikan yang bersifat rasional dan sistematik terhadap proses pengembangan pendidikan bertujuan untuk menjadikan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan peserta didik. Baiklah, pendahuluan. Pada zaman sekarang, banyak orang yang telah salah mengartikan administrasi pendidikan. Masyarakat telah terjebak dalam pikiran sempit bahwa administrasi pendidikan hanyalah seputar kegiatan tata usaha sekolah. Padahal, jika dilihat secara utuh, administrasi pendidikan meliputi lembaga pelayanan sekolah, yaitu pemerintah, dan lembaga pelayanan belajar, yaitu satuan pendidikan. Pikiran sempit tersebut terbentuk tidak lain karena di Indonesia administrasi pendidikan dapat dikatakan baru. Di negara-negara yang sudah maju, administrasi pendidikan mulai berkembang pesat sejak pertengahan pertama abad ke-20, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sedangkan di Indonesia, administrasi pendidikan diperkenalkan sejak tahun 1960. Administrasi pendidikan sangatlah penting dalam dunia pendidikan, karena tanpa adanya administrasi, suatu perencanaan besar maupun kecil tidak akan berjalan dengan lancar. Administrasi pendidikan mempelajari segala cara pengaturan dan penyelenggaraan yang efektif dan efisien agar tercapai hasil yang maksimal. Yang pertama, pengertian administrasi pendidikan. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang, manusia dan lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan definisi bahwa administrasi mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya kegiatan proses atau usaha. Yang keempat, adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Yang kelima, adanya tujuan dari uraian di atas. Dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu proses kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat merencanakan, mengorganisir, dan memimpin. Bagian yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Mengorganisasikan atau organizing merupakan suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam proses dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci. Terdapat beberapa hal yang diperhatikan oleh pimpinan organisasi, yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan
perencana. Yang kedua, mengelompokkan dan membagi kerja menjadi struktur organisasi yang teratur. Yang ketiga, membentuk struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi. Yang keempat, menentukan metode kerja dan prosedurnya. Yang kelima, memilih, melatih, dan memberi informasi kepada staf. Banyak macam-macam di perorganisasian ini. Dan yang bagian 3 adalah pengkoordinasian atau coordinating. Sistem koordinasi pada umumnya tidak efektif karena muncul sistem birokrasi, dan krisis ini akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola. Akan tetapi, pada pokoknya perorganisasian menurut De Liang Gie merupakan rangkaian aktivitas yang menghubungkan, menyatu padukan, dan menyelenggarakan orang-orang dan pekerjaan. Sedangkan Oteng Tusdesna menjelaskan merumuskan koordinasi ialah mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain ke arah tercapaian maksud. Koordinasi dapat diwujudkan dengan menggunakan cara-cara antara lain. Yang pertama, konferensi atau pertemuan lengkap yang mewakili unit kerja. Yang kedua, pertemuan berkala untuk pejabat-pejabat tertentu. Yang ketiga, pembentukan panitia gabungan jika diperlukan. Yang keempat, pembentukan badan koordinasi staf untuk mengkoordinir kegiatan. Yang kelima, mewawancarai bawahan. Yang keenam, memorandum atau instruksi berantai. Yang ketujuh, ada dan tersedianya buku pedoman organisasi dan tata kerja. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah administrasi dan manajemen membutuhkan selalu diawali dengan fungsi perencanaan atau planning. Dalam tahap perencanaan ini, administrator berkegiatan untuk merumuskan, memilih, dan menetapkan apa saja aktivitas-aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan mungkin yang akan digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah hilap. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.